warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Latifah dari semester 2B akan mereview hukum pidana pada tanggal 29 Mei 2023. Alasan pembenar khusus terdiri dari yang pertama ada dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding yang tertuang pada pasal 186 ayat 1 KUHP. Yang kedua, ada pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk pembelaan diri yang tertuang pada pasal 310 ayat 3 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga, ada yang dihina dengan putusan hakim yang menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan yang tertuang pada pasal 314 KUHP. Selanjutnya ada alasan pembenar di luar undang-undang. Alasan pembenar di luar undang-undang ini terdiri dari yang pertama, hukum disiplin dari orang tua atau guru. Yang kedua, ada kewajiban jabatan dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, ada fungsi negatif dari sifat melawan hukum material tentang Markus Effendi. Selanjutnya, Ibu Profesor juga menjelaskan mengenai alasan pemaaf, yaitu alasan yang meniadakan sebuah kesalahan pelaku tindak pidana sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Yang pertama, ada alasan pemaaf umum. Alasan pemaaf umum ini terdiri dari yang pertama ada ketidakmampuan bertanggung jawab yang tertuang pada pasal 44 KUHP. Yang kedua ada daya paksa dalam arti sempit, pasal 48 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga ada bela paksa yang melampaui batas, pasal 49 ayat 2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang ketiga ada perintah jabatan yang tidak sah, pasal 51 ayat 2. Tidak mampu bertanggung jawab, daya paksa dalam arti sempit, bela paksa yang melampaui batas, perintah jabatan yang tidak sah. Selanjutnya ada alasan pemaaf khusus, yaitu alasan pemaaf khusus ini terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, ada mempersiapkan atau memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum seperti pada pasal 110 ayat 4 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang kedua, ada penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan seperti pada pasal 163 atau 163 ayat 2 BS KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya, tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu, pasal 166 atau 166. Selanjutnya ada pencurian antara suami dan istri, pasal 367 ayat 1 KUHP. Selanjutnya ada insubordinasi tidak jadi pada pasal 464. Yang ketiga, selanjutnya ada alasan perintah jabatan undang-undang. Yang pertama ada tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. Yang kedua ada alasan peniadaan pidana putatif. Selanjutnya ada daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP, tetapi tidak memberikan pengertian. Karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Selanjutnya, Ibu Prof juga menjelaskan daya paksa relatif, yaitu sebuah daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbit lain.
tetapi yang bisa tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi 3 bentuk, yaitu diantaranya yang pertama, pertentangan antara 2 kepentingan hukum. Contohnya seperti Ares Papan Karenindes. Yang kedua, ada pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contohnya seperti Optician Ares 1932. Yang ketiga, ada pertentangan 2 kewajiban hukum, dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selain itu juga Ibu Profesor menjelaskan tentang bela paksa atau nodwer. Bela paksa atau nodwer ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut alasan penghapus meniadakan pidana. Selanjutnya ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ada suatu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua, ada perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan yang sekoyong-koyong atau mendadak, dan seketika itu juga pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu seperti yang pertama, ada diri sendiri atau orang lain. Yang kedua, ada kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain. Yang ketiga, ada harta benda sendiri atau orang lain. Selanjutnya, Ibu Profesor menjelaskan mengenai bela paksa yang melampaui batas. Ini diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari sebuah guncangan jiwa yang hebat. Selanjutnya ada melaksanakan ketentuan undang-undang. Melaksanakan ketentuan undang-undang ini juga bisa disebut wetlige prescript yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Seperti yang pertama, harus ada perbuatan melakukan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, ada perbuatan tidak terbatas pada pemerintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Yang ketiga, ada perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Selanjutnya, ada melaksanakan perintah jabatan. Melaksanakan perintah jabatan ini disebut juga amtelijik beven, yang dibedakan dalam melaksanakan pemerintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP, melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara pemerintah dengan yang diperintah. Sekian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.